Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farul Fauzi. Kita akan melanjutkan pembahasan materi pada mata kuliah ekonomi mikro. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan teori penawaran, baik secara konsep, ya definisi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana teori penawaran kita pahami dengan pendekatan kurva. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan teori penawaran. Ya, ada 2 poin utama pada pertemuan kali ini ya terkait dengan teori penawaran. Saya jelaskan dulu secara teori. Yang pertama ya, dari pendekatan matematis. Kemudian yang kedua kita akan coba lakukan latihan soal. Seperti kita telah pahami ya bahwa teori penawaran merupakan teori yang mempelajari bagaimana perilaku produsen dalam melakukan proses produksinya ya. Lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya ada 5 kemarin ya, harga barang, harga bahan baku, harga barang lain, jumlah produsen serta teknologi. Nah, kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya terkait bagaimana kelima faktor ini mempengaruhi penawaran gitu ya. Nah, lantas kita akan coba bahas terkait dengan pendekatan matematis pada teori penawaran tadi. Ya, dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, apabila dirumuskan dalam bahasa atau notasi matematika, nah, itu seperti teori permintaan ya, nah, itu menjadi model fungsi. Ya, di mana kita bisa tuliskan bahwa fungsi dari penawaran ya itu fungsi QS ya, quantity supply, kuantitas barang yang ditawarkan ya, itu dipengaruhi oleh harga, kemudian harga bahan baku atau faktor produksi ya. Kemudian di sini ada harga barang lain, terus total produsen dan teknologi. Ya, nah secara matematis bisa kita tuliskan seperti itu. Nah, tetapi kita akan coba fokus pada variabel harga ya, bagaimana harga mempengaruhi penawaran. Nah, berdasarkan uh, teori ya, rumus dari fungsi penawaran itu kita peroleh seperti ini ya, yaitu QS sama dengan min A plus P ya. Nah, di sini QS-nya itu kuantitas barang yang ditawarkan, A-nya itu adalah angka konstanta, dan B-nya itu slope ya, ataupun tingkat kemiringan. Nah, untuk memudahkan kita akan coba lakukan contoh soal ya, pengerjaan dari contoh soal. Di sini diketahui fungsi penawaran seorang produsen. Nah, ini seorang ya, seorang produsen atau satu perusahaan yang memproduksi barang X ya dengan fungsi penawarannya seperti ini ya, di mana QSX ya atau kuantitas barang X yang ditawarkan itu sama dengan min 40 plus 20 PX ya. Kemudian ditanyakan poin A, carilah schedule penawaran atau supply schedule ya, dan juga kemudian yang kedua ya poin B, buatlah kurva penawarannya ya atau supply curve untuk barang X tersebut. Ya, kita coba lakukan perhitungan. Ya, tentu untuk mencari supply schedule kita gunakan rumus ini ya dengan memasukkan unsur harganya dulu ya. Di sini sudah saya siapkan tingkatan harga mulai dari 6, 5, 4, 3, dan 2 ya. Nah, dengan rumus yang telah kita ketahui ya yang ini, nah itu kita bisa masukkan ke 5 tingkatan harga barang X tersebut. Nah, kita coba lakukan simulasi perhitungan ya. Di sini saya tulis ulang QSX ya sama dengan min 40 plus 20 PX kan gitu ya. Kita coba masukkan untuk tingkat harga 6 di sini ya. Berarti 20 kali 6 120 min 40 plus 120 sama dengan 80. Begitu ya. Nah, kita masukkan ke supply schedule-nya di sini 80 ketika tingkat harga 6. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk keempat tingkatan harga ini. Ya, 5, 4, 3, dan 2. Ya, maka kita peroleh ketika harga PX-nya 5, jumlah barang yang ditawarkan itu berkurang apa
meningkat. Lalu berdasarkan hukum penawaran, ya berkurang ya, harga berkurang, kuantitas yang ditawarkan pun berkurang ya, dari 80 menjadi 60, kemudian 40, 20, dan 0. Begitu ya. Nah, dari schedule penawaran ini ya atau supply schedule ini kemudian tinggal kita masukkan dalam kurva ya, kalau ke dalam dua sumbu, sumbu vertikal dan horizontal kita akan peroleh seperti ini ya. Nah, ketika harga 2 tadi 0 ya, dan harga 3 menjadi 20 dan seterusnya. Kemudian notasinya di sini adalah kurva supply untuk barang X tadi ya. Bisa dipahami ya untuk kurva penawaran dan juga tadi perhitungan supply schedule menggunakan fungsi penawaran. Ya, untuk lebih memahami, coba saudara lakukan latihan soal berikut ini. Ya, contoh soal dari fungsi yang sama tadi, itu ada 100 orang produsen. Kalau tadi kan seorang ya, ada satu produsen atau satu perusahaan ya. Ini ada 100 orang yang memproduksi barang X dengan fungsi penawaran yang identik. Ya, ini caranya seperti kemarin kita memahami teori permintaan ya. Nah, saudara diminta untuk membuat fungsi penawaran pasar, kemudian cari supply schedule dan kurva permintaannya. Begitu ya. Ini tugas untuk yang saudara bisa kerjakan sebagai bentuk latihan soal. Nanti jawabannya saudara kumpulkan di Google Classroom kelas saudara. Begitu untuk pertemuan kali ini, saudara bisa pahami ya, mudah-mudahan. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi, tinggal saudara lakukan perhitungan untuk mencari fungsi penawaran pasar, kemudian supply schedule, dan kurva penawarannya. Demikian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan saudara. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.